Hai, minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Nanang Sensei dan kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja transitif. Kita akan belajar mengenai banyak sekali ya kata kerja di pola bab 6 ini. Mungkin minasan bisa lihat terlebih dahulu untuk kosakata di bab 6 ya, bagi yang punya bukunya. Minano Nihongo ya, yang terjemahan. Ada makan, minum, ya baca, menulis, ada membeli dan sebagainya ya. Ada makan, nasi ya, makan siang, malam, roti dan sebagainya ya. Silakan itu dihafalkan ya, kosakata apa yang berkaitan dengan tabemas atau makan, kosakata apa yang berkaitan dengan nomimas minum, sesuatu yang bisa dilihat ya, mimas dengan apa ya, yang didengar ya, misalkan CD, musik. Terus kata benda yang menyatakan tempat ya, ada restoran, ada toko. Oke, ada kosakatanya banyak sekali, silakan dihafalkan ya. Dan kita akan langsung ke pola nomor 1. Oke. Ya, seperti yang sudah Sensei bilang tadi, di sini kita akan belajar kata kerja ya, transitif. Untuk penanda kata kerja transitif tersebut nanti akan dikasih tanda O, partikel O. Jadi untuk hurufnya itu sendiri wo ya, tapi dibacanya O gitu. Nah, kok masih dibaca hai sumimasen. Oke. Watashi wa pan o tabemasu. Saya makan roti. Oke. Nah, sebelum O di sini kata bendanya tergantung kata kerja yang belakang di sini. Kalau misalnya di sini tabemas, berarti di sini ya pang, kudamono ya. Ada apalagi kosakatanya? Ada yasai, misalkan niku, sakana dan sebagainya. Nah, kalau di sini nomimas ya berarti ocha, mizu, bir, osake, jus ya dan sebagainya. Oke. Dan di sini ada to di sini yang sudah kita pelajari di bab 4, artinya dan artinya menghubungkan dua kata benda yang setara. Nikuto yasai o tabimasu. Saya makan sayur dan daging. Hai. Di sini juga bisa kok dikasih keterangan kata kerja kata keterangan tempat. Asta, asate, nah kayak gitu ya. Watashi wa asta atau kyo mang o tabimasu. Berarti akan makan. Kalau tabimasta berarti yang sudah makan. Tabimaseng dan tabimaseng desta. Sudah dipelajari di bab 4 ya, mengenai perubahan kata kerja. Nah, kalau untuk bertanya menggunakan nani, karena di sini adalah kata benda. Jadi, anatawa nani o tabimasu ka? Di sini ya, nani o tabimasu ka? Nani o nomimasu ka? Nani o mimasu ka? Asta nani o mimasu ka? Nani o kakimasu ka? Nani o yomimasu ka? Dan sebagainya. Oke? Hai. Kalau misalkan, ya, kita langsung ke nomor 2. Kalau misalkan minasan, saya nggak beli apa-apa, saya nggak makan apa-apa. Nah, seperti yang sudah saya singgung di bab 5 kemarin, ya, kata tanya, tambahin partikel mo, dan diikuti bentuk negatif. Oke? Artinya di situ ya, mengacu atau ya, di sini kalau misalnya nanimo kaimasen ya, tidak membeli apapun atau tidak membeli apa-apa. Nanimo tabimasen, tidak makan apa-apa. Dan nanimo shimasen deshita, negatif lampau, berarti tidak melakukan apa-apa. Hai, sampai di sini untuk penjelasannya. Maksudnya nomor 1 dan 2 ya, bukan belum semuanya, masih banyak.
Dan di sini sensei lupa kalau misalkan di sini ada di bab 6 itu kosakatanya akan ada nani shimasu. Shimasu ini harus dikasih kata benda o shimasu. Oke, kata benda o shimasu yang artinya kata benda itu nanti menjadi kata kerja, merubah kata benda menjadi kata kerja. Contoh, nanti akan ada tenis, ya. Tenis itu kan kata benda, ditambahin o shimasu menjadi bermain tenis. Shimasu itu artinya melakukan, gitu. Contoh lagi, shukudai, PR, kata benda, tambahin o shimasu menjadi ya melakukan PR artinya ya mengerjakan PR. Oke, banyak sekali ya kata bendanya. Kaigi itu rapat. Kaigi o shimasu. Ya, melakukan rapat ya, rapat. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke pola berikutnya. Nah, kalau tadi sudah makan, minum, dan membaca, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada partikel terbaru nih. Nah, kalau di bab 5 kemarin fungsi partikel D itu untuk menyatakan kendaraan, ya. Tapi kalau di bab ini itu menyatakan tempat kejadian perkara. Gitu ya, TKP. Oke. Artinya tempat melakukan aktivitas tersebutnya di mana? Ditunjukkan dengan partikel D. Hai, contoh kalimatnya. Watashi wa depato de tokei o kaimashita. Cara mengartikannya dari sini ya. Saya loncat paling ke belakang. Setelah membeli jam tangan atau arloji di department store atau di mall gitu ya. Ano mise de di toko itu. Ingat ya, ano ketemu kata benda. Ini sudah dipelajari di bab 2. Oke. Hai. Tokyo de. Nah, ini berarti di Tokyo. Tempatnya di mana? Ya, tempat itu bisa berarti kota, tokonya, dan sebagainya. Oke. Hai. Jadi, kata tanyanya bagaimana? Menggunakan kata doko. Doko de nani o nani desu ka misalkan. Nani masu ka gitu. Misalkan ya, anata wa doko de hiru gohan o tabemasu ka? Ya, misalkan ya. Doko de jusu o kaimasu taka? Beli jus di mana? Nah, dokonya tinggal digantikan kombini. Kombini itu minimarket ya. Kombini de kaimashita. Cara menjawab cepat, jadi kata benda jusnya nggak usah dijelaskan lagi kalau dalam menjawab, karena sudah lawan bicara dan pembicara sudah tahu kita lagi bahas jus. Di kombini de kaimashita. Beli di minimarket. Selesai. Oke, hai. Dalam percakapan lebih cepat ya untuk menjawabnya. Hai. Kokomade daijoubu desu ka ne? Nah, lanjut untuk yang pembahasan tadi sensei sempat lupa. Di sini ada nani. Nah, kalau di bab sebelumnya nani ada nan. Di bab 2 kemarin juga kita udah nano gitu ya. Nan no hong desu ka? Nah, kayak itu.
ada nan, ada nani. Ini sebenarnya sama, namun penggunaannya berbeda. Oke, sama-sama berarti apa? Kalau nan, nanti akan diikuti kata atau kosakata yang awalannya ta, da, na. Nan ini diikuti kosakata ya, nanti ya, da, ta, na. Contoh, nan, da berarti ada jizu dedo. Nan, desu ka? Nah, D kan, ketemu D. Lagi tak berarti nan, to, imasu ka? Ini di pola pola masih jauh ya ini ya. Nanti di pola 21 nanti masih lama. Yang ketemunya to kan, nan-nya pakai to. Ketemu na berarti deretan misalkan na nino neno kan berarti ya. Nah, di bab 2 kita sudah belajar nan, no, hong, desu ka? Misalkan. Oke. Hai, ini adalah untuk penggunaan nan. Bedanya itu ya. Lalu kalau nani biasanya sih diikuti partikel wo ya. Nani wo titik-titik. Oke, nani o tabimasu ka, nani o shimasu ka gitu. Dan apa ya? Oh ya, ketinggalan sensei. Gimana saya? Nan di sini juga bisa diikuti nan sai. Nah, kemarin di bab berapa kemarin? Bab 1 atau bab 2 ya kemarin kita sudah belajar untuk yang oikutsu dengan nan sai kemarin. Nan sai itu. Oke. Untuk satuan bilangan. Nanji itu. Jam berapa di bab 4 kemarin ya. Hai, selain itu nani menggunakan nani dan o, oke? Nanyo. Hai, itu untuk pembahasan nan dengan nani. Oke, fokus kembali ya. Hai, tsugi. Nah, pola nomor 4, kita akan belajar bentuk kata kerja yang dinegatifkan, lalu diikuti partikel ka. Ini bukan berarti bentuk negatif ya, namun adalah atau digunakan untuk mengajak. Seperti ini ajakan, tapi kita menanyakan dulu kepada lawan bicara. Mau apa enggak? Nah, bisa jawabnya mau apa enggak nih gitu. Dan biasanya digunakan untuk orang atau lawan bicaranya itu belum akrab. Belum akrab dan belum tentu mau. Belum tentu mau gitu. Berbeda dengan yang pola nomor 5 yang di sini adalah masho. Show ya. Itu biasanya sih yang sudah akrab dan sudah pasti mau. Nah, karena ini ajakan kan, lawan bicaranya kalau yang masengka belum tentu mau, bisa enggak. Tapi kalau masho, sudah pasti mau deh gitu. Oke. Hai. Contoh kalimatnya Reibung. Isho ni ocha o nomimasen ka? Maukah minum ocha bareng-bareng? Oke. Isho ni Kyoto e ikimasen ka? Nah, ikimasen ka gitu ya intonasinya. Eiga o mimasen ka? Gitu. Maukah pergi ke Kyoto bareng-bareng bersama-sama? Maukah nonton film bareng-bareng? Nah, bisa mau, bisa enggak kan? Gitu. Oke. Nah, jawabannya bagaimana sih? Kalau diajak orang Jepang nih itu. Kalau yang misalkan yang bentuk yang tadi, imasenka tadi, kalau mau bisa dijawab dengan bentuk masyo. Hai. Misalkan ya, ochao nomimasenka? Hai. Nomimasho. Nomimasho. Atau hai. Ii desu ne. Oke.
hai, nomimasho kalau mau ya. Atau hai, ii desu ne. Ii desu ne juga boleh. Ii desu ne gitu. Oke. Nah, kita akan bahas untuk yang selanjutnya. Nomor 5, yasumimasu menjadi yasumimasho. Nah, yasumimasho, ikimasho, tabemasho, shimasho. Nah, ini digunakan secara positif sih mengajak lawan bicara. Dan juga dipakai tadi ya, sudah dijelaskan untuk menanggapi ajakan tadi. Yang masengka gitu. Untuk menanggapi atau mengiyakan juga pakai bentuk ini. Oke. Jadi ya, misalkan nih, chotto yasumimasho, misalkan. Ini istirahat sebentar yuk. Chotto yasumimasho. Ashita Nagoya ikimasho, misalkan ya. Ashita Nagoya ikimasho. Yuk besok pergi ke Nagoya. Kalau mau bagaimana? Oke. Jawabannya mau ya seperti tadi. Hai. Ikimasho. Oke. Dari tadi mau terus ya. Bagaimana kalau untuk menolak sensei? Oh ya, di sini hai, selain hai juga bisa sini aja deh. Ikimasho. Maaf ya. Baik. Kalau untuk penolakan, sumimasen, chotto. Baik. Oke. Tapi kalau untuk yang biasanya sih ya, biasanya nih lazimnya untuk yang tadi sensei sudah menjelaskan bahwa yasumasho ini adalah sudah pasti lawan bicaranya mau ya. Oke. Tapi untuk yang kalau untuk penolakan juga sebenarnya sih bisa-bisa aja sih ya. Yasumimasho. Chotto isogashi misalkan gitu ya. Juga nggak apa-apa. Sumimasen, chotto gitu. Nah, kalau untuk yang penolakan ini juga bisa. Chotto yasumimasen ka? Sumimasen, chotto. Kyoto ikimasen ka? Sumimasen, chotto. Nah, kayak gitu untuk menolak. Hai. Wakarimashita ka? Hai. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas, silakan tanyakan melalui ketik di kolom komentarnya ya. Hai. Ja, mata jikai onegai shimasu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Sayonara, arigatou gozaimashita.